Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu. Pastinya anak-anak masih semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus tetap patuhi prokes dengan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita telah belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Untuk pertemuan kali ini kita belajar subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Pembelajaran 1 ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, IPS 3.3 dan 4.3, dan IPA 3.6 dan 4.6. Setelah belajar, anak-anak diharapkan dapat 1. Mencari informasi penting dari teks eksplanasi. 2. Mengetahui kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. 3. Mengetahui cara menghemat energi listrik. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah anak-anak apa manfaat globalisasi? Lalu bagaimana globalisasi itu dapat terjadi? Tentunya globalisasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara lain melalui berita-berita di televisi ataupun lewat internet. Bagaimana globalisasi terjadi? Kita akan pelajari di subtema 2 ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini gambar apa ya anak-anak? Iya, ini gambar Menteri Luar Negeri. Ini adalah gambar Menteri Luar Negeri Indonesia. Namanya Ibu Retno Marsudi. Ibu Retno Marsudi ini menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau biasa disebut APEC di Manila, Filipina, November 2015. Jadi di sini ada pertemuan yang membahas kerjasama Asia Pasifik. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC. Yang pertama, melalui media cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, berita televisi, majalah, pamflet, dan media lainnya. Untuk yang kedua, melalui siaran radio, baik melalui siaran radio konvensional maupun melalui siaran radio dengan memanfaatkan teknologi internet. Selanjutnya, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia ini? Ya, Indonesia jadi lebih mudah untuk melakukan kerjasama berkat adanya kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Perhatikan kembali foto kerjasama APEC berikut ini. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Barack Obama, Presiden Tiongkok, Presiden Rusia, dan Perdana Menteri Jepang. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Bebas artinya Indonesia tidak memihak blok manapun.
Aktif artinya Indonesia aktif ikut menciptakan ketertiban dunia. Berikut contoh kerjasama ASEAN. Ada pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, ASEAN Political Security Community atau APSC. 2. Indonesia menjadi pelopor terbentuknya Blueprint atau Cetak Biru APSC. Anak-anak, perhatikan langkah-langkah untuk menemukan informasi penting sebelum ibu membacakan sebuah teks eksplanasi. Perhatikan yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah informasi penting yang kamu peroleh. 3. Kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. 4. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. 5. Sampaikan secara lisan kepada teman-teman. Sekarang Bu Guru akan membacakan sebuah teks eksplanasi. Kalian simak dan catat pokok-pokok informasi penting di tiap paragrafnya ya. Mengapa harus hemat listrik? Paragraf 1. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika tidak menggunakannya secara bijaksana. Paragraf 2. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Paragraf 3. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah 1. Pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi atau lampu LED. 2. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Ada lampu, kipas angin, tap, TV. Jika tidak dilihat, dimatikan. Paragraf 4. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Mari kita bahas bersama informasi penting yang telah kalian tulis dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita bahas isi dari paragraf 1. Siapa bisa? Ya, betul.
Untuk topik masalah paragraf 1 itu hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik dan energi listrik itu ternyata memiliki dampak negatif jika digunakan berlebihan. Untuk paragraf 2 siapa? Oh iya, betul, untuk dampak dari pemborosan energi diantaranya adalah terjadinya pemanasan global. Siapa lagi untuk yang paragraf 3? Berisi apa itu? Deretan penjelas. Apa deret penjelas dari paragraf ketiga? Iya, untuk menghindari pemanasan global dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Sedangkan paragraf 3 siapa bisa? Oh iya, paragraf 4 berisi kesimpulan. Apa kesimpulan dari teks eksplanasi tadi? Tentang hemat energi listrik. Dengan hemat energi listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Dalam teks eksplanasi tadi dijelaskan cara-cara menghemat energi listrik. Saat ini kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan energi listrik dengan bijaksana. Berikut beberapa contoh hemat energi. 1. Mematikan televisi saat tidak dilihat. 2. Mematikan kipas angin saat udara sejuk. 3. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah selesai digunakan. 4. Jangan biarkan pengisi daya komputer atau HP terpasang di stop kontak semalaman. 5. Mematikan lampu jika cahaya terang. Anak-anak, Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam pemborosan energi. Apa sih dampak dari pemborosan energi itu? Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Meningkatnya suhu global menyebabkan 1. Kenaikan muka air laut hingga wilayah pantai berkurang. 2. Meningkatnya suhu di beberapa daerah. 3. Meningkatnya hujan ekstrim menyebabkan banjir dan tanah longsor. 4. Meningkatnya penyebaran wabah penyakit. 5. Timbulnya berbagai hama penyakit tanaman. 6. Kekeringan yang panjang. 7. Naiknya suhu air laut. 8. Mencairnya es di kutub. Untuk tugas LKPD silakan kalian cari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Apa anak-anak yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, tepat sekali. Yang pertama, anak-anak bisa mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, ya, anak-anak semakin mengetahui peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, ya, anak-anak telah mengetahui cara menghemat energi. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari subtema 2 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 2. Demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.